Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai NU pada masa Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elin Nur Hidayah, Fatihatul Inayah, dan saya sendiri Indah Amalia Putri. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Profil Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir dari pasangan Kiai Hasbullah dan Nyai Latifah pada 31 Maret 1888 di Tambak Beras, Jombang. Jombang termasuk kabupaten yang masih berusia muda setelah memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Aryo Kromojoyo. Nasab Kiai Haji Wahab Hasbullah masih bersambung dengan keturunan Jaka Tingkir dan Brawijaya. 6. Raja Majapahit. Dari garis keturunan Raja Majapahit, beliau memiliki garis keturunan yang sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berasal dari Kiai Syihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Benowo, yang pada akhirnya merupakan keturunan Jaka Tingkir, putra Brawijaya 6. Keluarga Kiai Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang paling masyhur di abad ke-20, yang juga berasal dari Jombang, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pengarang syair Yalal Waton yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Lagu Yalal Waton dikarang pada tahun 1934. Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh, dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu syair Yalal Waton ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri. Pendidikan Mbah Wahab Hasbullah. Selama kurang lebih 20 tahun, ia secara intensif menggali pengetahuan keagamaan di beberapa pesantren. Di antara pesantren yang pernah disinggahi Wahab Hasbullah adalah sebagai berikut. 1. Pesantren Langitan di Tuban. 2. Pesantren Mojosari di Nganjuk, di bawah asuhan Kiai Soleh. 3. Pesantren Cempaka, di bawah asuhan Kiai Zainuddin. 4. Pesantren Tawangsari di Sepanjang. 5. Pesantren Kademangan Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Kholil Bangkalan. 6. Pesantren Branggahan, Kediri. 7. Pesantren Tebu Ireng, Jombang, di bawah asuhan Kiai Hasyim Asy'ari. 8. Mbah Wahab Hasbullah juga memperdalam ilmu di Mekah selama 5 tahun. Sejarah perjuangan NU oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selama 5 tahun berada di Mekah, beliau aktif dalam dunia pergerakan dan organisasi, bersama dengan Kiai Abbas dari Jember, Kiai Asnawi dari Kudus, dan Kiai Dahlan dari Kertosono, memelopori berdirinya Syarikat Islam atau SI, cabang Mekah pada tahun 1912. Dengan rangkaian perjalanan intelektual yang demikian panjang, tidak mengherankan apabila pada usia 34 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbullah telah menjadi pemuda yang menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, nahwu syaraf, ma'ani, mantik, arud, dan ilmu hadlaroh, sejarah Islam, cabang ilmu diskusi, dan retorika. Sepulangnya dari Mekah dan bertempat tinggal di Surabaya, Wahab Hasbullah sudah merasakan perlunya melakukan pergerakan dengan mendidik kader dalam bentuk taswir al-afkar, sebuah pertukaran gagasan. Sosok yang gesit dan bekerja keras dalam dilihat dari kiprahnya dalam pembentukan beberapa organisasi sosial keagamaan di tanah air. Beliaulah yang mendirikan organisasi Syarikat Islam
SI Cabang Mekah. Kemudian, beliau mendirikan kelompok diskusi Taswirul Afkar, Nahdlatul Watan, dan Nahdlatul Tujar, yang kesemuanya itu menjadi embiro berdirinya organisasi NU. Kiprahnya dalam pendirian organisasi NU sangatlah besar. Ia adalah salah satu sosok pendiri utama organisasi tersebut. Bahkan, beliaulah yang mendesakkan pembentukan organisasi NU kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia mendirikan Komite Hijaz sebagai bentuk respon atau proses Wahabisasi di Arab yang memberi pengaruh pada persoalan kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaan. Aktivitas di NU. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin atau Hizbullah ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro tahun 1914, mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Watan. Kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfidziyah, sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan kalangan muda. Ia juga menjabat sebagai Rais Am Syuriah PBNU pada tahun 1947 sampai 1971. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.